Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imliana, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Akan melaksanakan PPL 2 dengan topik barisan aritmatika. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Wahyu, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Biba, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Speedometer. Berapakah bilangan yang ditutupi lingkaran yang A? Saya, Bu. Ya, Preti? 50, Bu. 50. Selanjutnya, berapakah bilangan yang ditutupi lingkaran B? Bu. Ya, Rendras? 60, Bu. Ya. Selanjutnya, yang ditutupi lingkaran C, berapakah bilangannya? Saya, Bu. Ya, silakan Fares. 80. Kenapa pada lingkaran yang A itu angkanya 50? Saya, Bu. Ya, silakan Preti. Karena angka 10 ke 20 bertambah 10. Kemudian angka 20 ke 30 ditambah 10. Dan angka 30 ke 40 juga ditambah 10, Bu. Jadi, kalau 40 ditambah 10 sama dengan 50, Bu. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan contoh barisan aritmatika. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan suku ke N barisan aritmatika. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Sistem penilaian ada 2. Yang pertama, penilaian kelompok, yaitu nanti diambil dari hasil diskusi kelompok pada saat mengerjakan LKPD. Yang kedua, penilaian saat presentasi. Sedangkan penilaian individu itu penilaian sikap dan penilaian evaluasi di akhir pembelajaran. Semangat untuk belajar? Tidak. Biar tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Game kita hari ini adalah tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Aturan mainnya, kalau ibu bilang tepuk 1, maka kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau tepuk 2 berarti tepuk tangan 2 kali. Siap? Siap. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan banyak temui permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Salah satunya seperti berikut ini. Silakan disimak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari, ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak,
seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Dari video yang kita amati, pada tanaman pertama ada berapa daun? 2. Pada tanaman yang kedua ada berapa daun? Saya Bu, Ya, silakan Winda. 5 daun. 5 daun. Kira-kira pada bulan April itu ada berapa daun tanamannya? Saya Bu, Ya, Ana, silakan. ada 11 Bu. Kenapa ada 11, Ana? Karena selisih jumlah daun tiap bulannya 3, jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Ya, betul sekali. Baiklah, sekarang kita akan mendiskusikan penyelesaian permasalahan dari kehidupan sehari-hari di dalam kelompok. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan. Silakan, siapa yang mau presentasi duluan? Saya Bu. Ya, silakan Altin. Dari kelompok berapa, Tin? 5 Bu. Silakan maju, Tin. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan barisan aritmatika aktivitas 1. Kepada Altin dipersilahkan. Di sini ada gambar tanaman. Tanaman pertama tingginya 3 cm dan tanaman kedua 8 cm dan tanaman ketiga 13 cm dan tanaman keempat 18 cm. Pada tanaman yang pertama yang tingginya 3 cm terjadi pada minggu pertama, dan tanaman kedua yang tingginya 8 cm terjadi pada minggu kedua, dan tanaman ketiga yang tingginya 13 cm terjadi pada minggu ketiga, dan tanaman keempat yang tingginya 18 cm terjadi pada minggu keempat. Tanaman pertama ke tanaman kedua selisihnya yaitu 5. Dan tanaman kedua ke tanaman ketiga yaitu sama 5 cm, dan tanaman ketiga ke tanaman keempat yaitu sama juga 5 cm. Pertanyaan pertama, berapakah tinggi tanaman pada
minggu ke-12. Dan pertanyaan kedua, tinggi tanaman yang 148 cm terjadi pada minggu keberapa? Diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 5. Tentukan tinggi tanaman di minggu ke-12. Kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. UN sama dengan nilainya yaitu U12, A nilainya 3, dan N nilainya 12, dan B 5. U12 sama dengan 3 ditambah 12 min 1 sama dikali 5. U12 sama dengan 3 ditambah 12 dikurangi 1 yaitu 11 dikali 5. U12 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 5 nilainya yaitu 55. U12 sama dengan 3 ditambah 55 yaitu 58. Jadi tinggi tanaman pada minggu ke-12 adalah 58 cm. Pertanyaan kedua, minggu keberapa tinggi tanaman menjadi 148? UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. UN nilainya 148 dan A nilainya 3. Yang ditanyakan adalah nilai N min 1 dikali B nilainya 5. 148 sama dengan 3 ditambah N dikali 5 yaitu 5N dan min 1 dikali 5 yaitu min 5. 148 sama dengan 5N, 3 min 5 yaitu min 2. Min 2 dipindah ke kiri jadi positif yaitu 2 ditambah 148 sama dengan 5N. 2 ditambah 148 yaitu 150 sama dengan 5N. Maka 5N sama dengan 150. N sama dengan 150 dibagi 5. N sama dengan 30. Jadi tanaman yang tingginya 148 cm terjadi pada minggu ke-30. Demikian dari presentasi kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Tin. Ya. Nilai A itu diperoleh dari mana? Nilai A yaitu suku pertama. Pada tanaman pertama di minggu pertama yaitu suku pertama. Jadi nilai A yaitu 3. Yuk. Apa ada pertanyaan lagi? Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ini Bu. Baiklah, karena tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk selanjutnya yang mau presentasi lagi siapa? Kami, Bu. Ya, silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu aktivitas 2. Kepada Azizah dipersilahkan. Baik, dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 10 kursi pada baris pertama dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari baris di depannya.
Bila dalam gedung itu terdapat 20 baris kursi, tentukan banyaknya kursi pada baris ke-12. Diketahui A sama dengan 10, B sama dengan 4, ditanya U12, berapa banyaknya kursi pada baris ke-12? Mohon maaf, ada kekeliruan saat memberi animasi. Seharusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Setelah itu U12 sama dengan 10 ditambah 12 min 1 kali 4. Seharusnya angka 4 di sini ada di sebelah 12 min 1. U12 sama dengan 10 ditambah 11 kali 4. U12 sama dengan 10 ditambah 44. Jadi U12 sama dengan 54. Jadi banyak kursi pada baris ke-12 adalah 54 kursi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Dari hasil presentasi dua kelompok tadi, ada yang bisa buat kesimpulan? Ya, silakan Desi. Barisan aritmatika itu barisan bilangan yang berpola di mana selisih tiap sukunya selalu tetap. Ya, benar sekali. Jadi barisan aritmatika itu susunan bilangan yang selisih antar suku yang berdekatan selalu tetap. Ada yang bisa ngasih contoh lain dari barisan aritmatika? Saya, Bu. Ya, silakan Elisa. 1, 3, 5, 7. Dengan beda tiap sukunya adalah bertambah 2. Ya, benar. Silakan, ada lagi yang mau ngasih contoh dari barisan aritmatika? Saya, Bu. Ya, silakan Wulan. 10, 7, 4, 1. Dengan beda tiap sukunya adalah berkurang 3. Ya, betul sekali. Dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat semula. Oke. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Baiklah, semua yang kalian rasakan itu kalian tuangkan di Google formulir yang sudah Ibu kirim di grup. Silakan diisi itu ya. Untuk mengetahui kalian benar-benar paham tentang materi barisan aritmatika, Ibu akan kasih soal evaluasi. Silakan dikerjakan secara individu. Ambil satu, dibawa ke belakang. Udah ya, silakan dikumpulkan. Untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari di rumah tentang deret aritmatika.
Baiklah, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dini, pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.